Coba deh, lihat benda-benda di sekitar Anda sekarang. Mungkin cincin yang lagi Anda pakai. Kelihatannya sih cuma perhiasan biasa ya. Tapi percaya nggak, benda ini tuh sebenarnya lagi ngobrol sama kita. Tanpa suara, dia ngirim pesan yang kuat banget soal cinta, status, atau bahkan kekuasaan. Jadi apa sih arti sebuah cincin yang sebenarnya? Kita semua tahu itu simbol cinta, simbol komitmen. Tapi pertanyaannya, apa makna itu emang datang dari cincinnya sendiri? Atau jangan-jangan justru kita yang menempelkan semua makna itu ke sana? Yuk kita bongkar ceritanya bareng-bareng. Oke, kita mulai bedah rahasianya. Kita akan coba lihat cincin bukan sekedar sebagai benda mati, tapi sebagai sebuah teks. Iya, sebuah pesan tersembunyi yang bisa cerita banyak hal soal keyakinan dan nilai-nilai di masyarakat kita, yang seringkali kita terima gitu aja, tanpa sadar. Nah, ini poin kuncinya. Makna sebuah benda itu nggak muncul dari langit. Makna itu diciptakan, dibangun pelan-pelan sama masyarakat, lapis demi lapis. Sampai akhirnya kita lupa kalau itu semua cuma buatan manusia dan menganggapnya sebagai sesuatu yang, ya, alami aja. Buat membongkar ini semua, kita butuh alat khusus. Anggap aja ini kacamata tembus pandang kita. Teori dari seorang pemikir Prancis, namanya Roland Barthes. Pakai ini, kita bisa lihat lapisan-lapisan makna yang nggak kelihatan sama mata biasa. Menurut Barthes, mitos itu bukan dongeng atau cerita bohong ya, bukan sama sekali. Mitos itu lebih kayak sebuah mesin budaya yang super kuat. Tugasnya, dia mengambil sebuah ide yang sebenarnya punya sejarah, buatan manusia, terus disulap gitu aja, biar kelihatan kayak fakta alami, sesuatu yang kita anggap common sense. Padahal, nggak juga. Cara kerjanya gini, Bart. Membaginya jadi dua level. Level pertama itu denotasi. Ini makna harfiahnya, makna kamusnya. Cincin ya sepotong logam yang bentuknya lingkaran. Udah, sesimpel itu. Terus datanglah level kedua, yaitu mitos. Disinilah si logam melingkar ini dibajak dan diisi sama makna budaya yang jauh lebih besar dan kompleks. Misalnya, cinta abadi. Oke, sekarang kita tes teorinya. Kita mulai dari sesuatu yang kita semua kenal banget. Cincin kawin emas. Kayaknya maknanya udah jelas banget kan ya? Eits, tunggu dulu. Coba kita bedah lebih dalam. Coba dilihat perbedaannya. Secara denotasi, cincin emas itu ya cuma aksesori, tapi lewat proses mitos, wujudnya diubah total menjadi simbol komitmen suci, cinta yang tak lekang oleh waktu, dan bahkan jadi penanda status ekonomis seseorang. Nah, ini dia intinya. Mitos cinta abadi ini ternyata nggak sendirian. Diam-diam dia bawa penumpang gelap, ideologi lain. Dia bikin kita ngerasa wajar, bahkan wajib, kalau cinta itu harus dibuktikan pakai kemewahan. Jadi, cincin kawin bukan lagi cuma simbol cinta, tapi juga jadi semacam iklan mini buat industri perhiasan. Dia juga masih bawa sisa-sisa ide patriarki. Dan yang menarik, mitos ini fleksibel loh. Dia bisa beradaptasi sama budaya lokal. Sekarang kita beralih ke objek yang sama, yaitu cincin, tapi dengan mitos yang beda 180 derajat. Cincin batu akik atau batu mustika. Kalau cincin emas tadi ngomongin soal cinta, nah cincin yang satu ini ngomongin hal yang sama sekali lain. Oke, kita pakai lagi kacamata Barthes kita. Secara denotasi, ini cuma cincin dengan batu alam. Tapi begitu masuk ke level mitos, maknanya langsung meledak. Tiba-tiba, cincin ini jadi simbol kekuatan gaib, kewibawaan, dan citra seorang pria yang bijaksana dan berkuasa. Dan lagi-lagi, di balik mitos kekuatan ini, ada ideologi lain yang ikut diperkuat. Cincin ini meneguhkan sebuah gambaran ideal tentang maskulinitas tradisional. Dia juga membuat kepercayaan lokal tentang energi mistis atau tuah jadi terasa nyata dan konkret, seolah-olah kekuatan itu benar-benar terkandung di dalam batunya. Waktu kita sandingkan begini, perbedaannya jadi jelas banget kan? Keduanya sama-sama cincin, tapi pekerjaan mitosnya beda total. Cincin emas bekerja untuk membuat ide tentang cinta modern dan ekonomi terasa wajar dan alami. Sementara cincin batu, dia bekerja untuk membuat ide tentang spiritualitas dan maskulinitas tradisional yang terasa alami. Jadi, apa dong kesimpulannya? Sederhana banget sebetulnya, barang-barang di sekitar kita itu nggak pernah diam. Mereka nggak netral. Mereka itu pesan-pesan berjalan yang terus-menerus berbicara dan membentuk cara kita berpikir, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Sumber analisis kita menyimpulkannya dengan sangat baik. Mitos itu bukan cuma sekedar cerita. Ia adalah sebuah mekanisme yang fungsinya menyembunyikan kepentingan pihak-pihak tertentu, biasanya yang dominan di balik topeng keindahan, tradisi, atau kewajaran.
Dan proses ini terjadi di mana-mana, setiap saat. Pakaian yang Anda pilih pagi ini, makanan cepat saji yang Anda pesan, mobil yang Anda impikan, semuanya adalah pembawa mitos. Semuanya membawa pesan tersembunyi yang sedang membentuk dunia Anda. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, sekarang setelah Anda punya semacam kunci pembaca rahasia ini, coba deh lihat sekeliling Anda dengan cara baru. Mitos-mitos apa lagi yang sebenarnya sedang bersembunyi di depan mata dalam benda-benda yang paling biasa sekalipun dalam hidup Anda?